Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengdini Siti Juwariah. Di sini saya akan membahas tentang riwayat hidup dan pemikiran filsafat Ibnu Miskaweh. Riwayat hidup Ibnu Miskaweh. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskaweh. Beliau lahir di kota Rai, Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Kemudian beliau wafat di Asfahan pada tanggal 9 Safar tahun 421 Hijriah dan bertepatan pada tanggal 16 Februari tahun 1030 Masehi. Beliau terlahir di zaman era kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Beliau juga merupakan seorang keturunan Persia yang mana konon katanya dulu keluarganya beserta ia beragama Majusi yang kemudian pindah ke dalam agama Islam. Mengenai kemajusiannya banyak dipersoalkan oleh pengarang. Contohnya yaitu Jurji Zaidan yang berpendapat bahwa ia adalah Majusi lalu memeluk Islam. Sedangkan Yakut dan pengarang Dairah Al-Ma'arif Al-Islamiyah kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Menurut mereka, neneknya lah yang beragama Majusi yang kemudian memeluk Islam. Artinya, Ibnu Miskaweh sendiri lahir dalam keluarga Islam karena dapat dilihat dari nama ayahnya sendiri yaitu Muhammad. Kemudian ia juga diduga beraliran Syiah karena sebagian besar usianya dihabiskan untuk mengabdi kepada pemerintah dinasti Umayyah. Kemudian mengenai riwayat pendidikannya tidak dijumpai data sejarah yang rinci, namun dijumpai keterangan bahwa Ibnu Miskaweh pernah mempelajari sejarah dari seorang guru yang bernama Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadi. Kemudian beliau juga mempelajari filsafat dari Ibnu Al-Ahmar, di mana Ibnu Al-Ahmar ini merupakan penerjemah karya-karya Aristoteles dan juga beliau mengenal filsafat Yunani. Selain itu, Ibnu Al-Ahmar juga selalu sering atau membaca karya-karya dari Al-Khindi dan Al-Farabi. Kemudian Ibnu Miskaweh juga pernah mempelajari kimia dari seorang guru yang bernama Abi Thayyib. Kemudian dalam bidang pekerjaan, beliau pernah menjadi khazin atau perpustakawan Ibnu Al-Adin, di mana ia dapat menuntut ilmu dan memperoleh banyak hal positif, bahkan pergaulannya dengan kaum elit. Setelah itu, Ibnu Miskaweh hijrah dari kota Rai menuju Baghdad. Kemudian beliau mengabdi kepada Istana Pangeran Buai sebagai bendaharawan dan jabatan yang lainnya. Akhir hidupnya dicurahkan untuk studi dan menulis. Ibnu Miskaweh lebih dikenal sebagai tokoh filsuf akhlak atau etika, maupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lainnya seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Bahkan dalam literatur filsafat Islam, nampaknya hanya Ibnu Miskaweh lah satu-satunya tokoh filsafat akhlak. Kemudian Ibnu Miskaweh juga mendapat gelar sebagai guru ketiga setelah Aristoteles sebagai guru pertama dan Al-Farabi sebagai guru kedua. Selanjutnya adalah pemikiran filsafat Ibnu Miskaweh. Yang pertama ada tentang ketuhanan. Tuhan menurut Ibnu Miskaweh adalah zat yang tidak berjisim, ajali, dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek. Ia tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ada tanpa diadakan dan adanya tidak bergantung kepada yang lain. Untuk membuktikan adanya Tuhan, Ibnu Miskaweh tidak memungut pemikiran Aristoteles sebagaimana yang dilakukan oleh filsuf sebelumnya. Tuhan menurutnya adalah penggerak pertama yang tidak bergerak dan pencipta yang tidak berubah-ubah. Karena itu, Tuhan yang secara mutlak bebas dari materi, mutlak tidak berubah dan kebesaran sempurna. Tuhan dari materialitaslah yang membuat kita tidak mungkin menggambarkannya dengan istilah apapun, kecuali dengan simbol penegatifan. Selanjutnya adalah kenabian. Adapun masalah kenabian,
Tampaknya tidak ada perbedaan pendapat antara Ibnu Miskawih dan Al-Farabi dalam memperkecil perbedaan nabi dengan filsuf, sekaligus untuk memperkuat hubungan akal dengan wahyu. Menurut Ibnu Miskawih, nabi adalah manusia pilihan yang memperoleh hakikat-hakikat kebenaran karena pengaruh akal aktif atas daya imajinasinya. Hakikat-hakikat yang sama diperoleh juga oleh filsuf. Perbedaannya terletak pada cara memperolehnya. Para filsuf memperoleh kebenaran dari bawah ke atas, yaitu dari daya indrawi naik ke daya hayal dan naik lagi ke daya pikir, sehingga dapat berhubungan dan menangkap hakikat-hakikat kebenaran dari akal aktif. Sedangkan para nabi memperoleh langsung dari akal aktif sebagai rahmat dari Tuhan. Selanjutnya adalah moral. Menurut Ibnu Miskawih, moral atau akhlak adalah suatu sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Sikap mental ini terbagi menjadi dua, ada yang berasal dari watak dan ada pula yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Ibnu Miskawih menolak pendapat sebagian pemikir Yunani yang mengatakan bahwa akhlak yang berasal dari watak tidak mungkin berubah. Oleh karena itu, Ibnu Miskawih menegaskan bahwa kemungkinan perubahan akhlak itu mungkin terjadi terutama melalui pendidikan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pembinaan akhlak, Ibnu Miskawih memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan anak-anak. Selanjutnya adalah jiwa. Jiwa menurut Ibnu Miskawih adalah substansi ruhani yang kekal, tidak hancur dengan kesengsaraan di nanti, hanya dialami oleh jiwa. Jiwa bersifat imateri, karena itu berbeda dengan jasad yang bersifat materi. Alhamdulillah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai riwayat hidup dan pemikiran filsafat Ibnu Miskawih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.